Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 906, Rahasia Kursi Phoenix Ukiran Giok Pembaruan Ketiga. Bintang Biduk sangat tenang. Itu tidak terduga. Aku tahu kau tidak akan jujur, nak. Jika kita berada di tempat lain, kau mungkin bisa lolos. Tapi ini adalah dunia bawah tanah. Itu wilayahku. Dia melihat ke arah Jiang Fan melarikan diri, menggenggam segenggam pecahan di telapak tangannya, dan dengan lembut meremasnya ke depan. Puff! Naga petir itu sedang terbang dengan kecepatan penuh ketika tiba-tiba menabrak sesuatu yang tak terlihat dan hancur di tempat. Jika Jiang Fan tidak segera memanggil pedang ungunya dan menggunakan sword flight, mereka berdua akan jatuh. Apa yang sedang terjadi? Jiang Fan menatap curiga ke arah ruang tak terlihat di depannya. Kekuatan jiwa yang dahsyat menyapu keluar, dan baru saat itulah dia menyadari ada penghalang tak terlihat di hadapan mereka. Itu seperti semacam formasi, tetapi tidak sekuat formasi pada umumnya. Xia Chaoge meliriknya dan berkata, itu adalah kemampuan harta karun ajaib. Alien bernama Big Dipper Star ini dapat memanipulasi kemampuan pavilion ini. Harta karun ajaib. Jiang Fan sedikit terkejut, maksudmu, pavilion Tianji adalah harta karun ajaib? Xia Chaoge mengangguk lembut, ya. Kalau tidak, bagaimana Anda menjelaskan dunia bawah tanah yang begitu luas, lapis demi lapis, di bawah permukaan? Hanya ada satu penjelasan, seluruh pavilion Tianji sebenarnya adalah harta karun ajaib yang sangat besar. Setiap lapisan adalah lapisan spasial spesifik dari harta karun ajaib. Jiang Fan tercengang. Namun setelah dipikirkan lebih dekat, ini adalah penjelasan yang paling logis. Itu seperti pemandangan danau dan pegunungan yang pernah dilihatnya di pavilion di dalam reruntuhan transformasi dewa. Namun, pavilion Tianji jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada pavilion itu. Dan jauh lebih misterius. Bintang biduk itu pasti berasal dari tempat ini, dan statusnya luar biasa. Itulah sebabnya dia dapat mengendalikan kemampuan pavilion Tianji untuk menciptakan penghalang spasial. Xia Chaoge mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke depan. Saat ledakan terdengar, riak menyebar ke seluruh ruang. Dia sedikit mengerutkan kening, membentuk segel tangan, dan berkata, aku punya teknik kultivasi yang bisa menembus penghalang. Tetapi itu membutuhkan waktu. Jiang Fan menoleh dan menatap bintang biduk yang mendekat tanpa tergesa-gesa. Di mana mereka punya waktu luang. Dia segera mengeluarkan palu mini berwarna emas. Itulah palu pemecah formasi yang telah diperasnya dari Rebellious Child. Sambil mencengkeram palu, Jiang Fan menyerang maju dengan ganas. Retakan. Seakan ada sesuatu yang terkoyak, penghalang tak kasat mata itu runtuh dengan suara berisik. Tampaknya palu pemecah formasi itu efektif melawan penghalang yang dibentuk oleh harta karun ajaib yang serupa. Dia segera menggunakan Cloud Shadow lagi dan melarikan diri ke depan. Oh! Wajah bintang biduk menunjukkan keterkejutan, dia benar-benar bisa menembus penghalang dunia bawah tanah. Itu tidak terduga. Tapi, berapa banyak yang bisa kamu pecahkan? Dia menjentikkan lengan bajunya. Jiang Fan, yang belum terbang jauh, segera merasakan lapisan demi lapisan penghalang spasial, tak terhitung jumlahnya. Pada saat mereka menerobosnya satu persatu, Big Dipper Star pasti sudah menyusul. Pada saat ini, Xia Chaoge menyelesaikan segel tangannya dan mendorong maju dengan lembut. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari segel tangannya, dan kemanapun sinar itu lewat, penghalang spasial yang rapat hancur. Jiang Fan terkejut. Kemampuan ilahi aneh macam apa ini? Itu bahkan lebih efektif daripada palu pemecah formasi. Namun dia tidak berani ragu, dan segera mengendalikan naga petir itu agar menghilang. Ekspresi bintang Big Dipper yang selalu tenang akhirnya berubah. Bagaimana gerakan ini bisa muncul di tempat seperti ini? Dalam keadaan linglung sesaat, Jiang Fan telah melarikan diri tanpa jejak. Dia tidak dapat menahan rasa jengkelnya, mungkinkah kamu benar-benar melarikan diri? Mengunci jejak kekuatan guntur, dia dengan tegas melakukan pengejaran. Jiang Fan menggunakan Cloud Shadow 9 kali berturut-turut, akhirnya melintasi sebagian besar wilayah lapisan ke-9. Mereka sangat dekat dengan susunan teleportasi.
Tepat saat mereka berdua sedikit rileks, tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di cakrawala. Kristal hitam lainnya telah hancur. Namun, yang mengejutkan Jiang Fan, di dalam awan jamur raksasa itu, beberapa bayangan Phoenix menari-nari. Dan mereka sedang menuju ke lokasi mereka. Baru ketika mereka semakin dekat dia menyadari. Di dalam bayang-bayang Phoenix, sebuah kursi Phoenix berukir giok sebenarnya diselimuti. Ye Bengxia duduk di atasnya, sama sekali tidak terluka. Dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh ledakan itu. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Bengxia mengatakan kursi ukiran giok Phoenix ini memiliki efek meningkatkan kemungkinan mengalami kesengsaraan sebesar 30%. Ledakan dahsyat seperti itu dapat melindungi pemiliknya dan mundur dengan selamat. Saat mengalami kesengsaraan surgawi, duduk di kursi ukiran giok Phoenix ini, bukankah akan sangat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Ye Bengxia juga memperhatikan mereka, melirik Jiang Fan sekilas, lalu menuju ke arah susunan teleportasi. Kursi yang luar biasa, seru Xia Chaoge. Tampaknya memiliki kekuatan spasial. Ia dapat melindungi orang di dalamnya tepat waktu, menjaga mereka aman dari bahaya eksternal. Hati Jiang Fan tergerak, ia ingin segera mengeluarkannya dan mempelajarinya. Tapi tiba-tiba, keraguan besar muncul dalam pikirannya. Ada yang tidak beres. Ini sudah kedua kalinya dia ingin mengeluarkan kursi ukiran giok Phoenix untuk belajar. Setiap kali, hal itu dipicu oleh kata-kata dan tindakan Ye Bengxia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pertama kali, Ye Bengxia tiba-tiba memberitahunya bahwa kursi Phoenix berukir giok memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemungkinan mengalami kesengsaraan. Kali kedua, Ye Bengxia sendiri menghadapi bahaya dan menunjukkan efek ajaib dari kursi Phoenix berukir giok. Jika dia tidak menyadari apapun sebelumnya. Sekarang, Jiang Fan mulai curiga. Mungkinkah ledakan yang terjadi saat ini sengaja dipicu oleh Ye Bengxia untuk menunjukkannya kepada Jiang Fan? Agar dia tergoda dan ingin mempelajari kursi Phoenix berukir giok itu. Mungkinkah ada yang salah dengan kursi ukiran giok Phoenix ini? Begitu dikeluarkan, apakah akan memicu jebakan? Mengingat bahwa Ye Bengxia pernah mendirikan formasi gravitasi di depan gua makam. Dia mengonfirmasi kecurigaannya dan tak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Tidak heran wanita ini tidak pernah mendesakku untuk mengembalikan kursi ukiran giok Phoenix itu. Ternyata, ada misteri tersembunyi lain di kursi ini. Dia menungguku memicu jebakan itu. Tapi harta karunku terlalu banyak, aku bahkan tak sanggup melihat semuanya, jadi kursi Phoenix berukir giok ini hanya berdebu di sudut. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk mempelajarinya, itulah sebabnya dia dengan enggan muncul dan secara halus menghasut Jiang Fan untuk menggunakan kursi Phoenix berukir giok. Setelah memahami keseluruhan cerita, Jiang Fan menyeka keringat dingin di dahinya, wanita yang penuh perhitungan. Hampir saja aku tertipu. Namun, aku memiliki palu pemecah formasi di tangan. Perangkap di kursi Phoenix berukir giok ini mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dia tersenyum tipis. Dia sekali lagi menggunakan Cloud Shadow dan melintas ke depan formasi. Tanpa sepatah kata pun, keduanya melompat ke formasi, mengaktifkannya dengan jimat giok spasial. Berdengung, formasi segera diaktifkan. Seberkas cahaya putih menyelimuti mereka berdua. Tepat saat mereka hendak berhasil berteleportasi. Formasi tiba-tiba berhenti beroperasi. Apa yang terjadi? Ekspresi Jiang Fan berubah saat dia melihat sekeliling. Tidak ada yang muncul yang dapat memengaruhi formasi. Sampai dia melihat ke bawah. Jiang Fan menyadari bahwa formasi teleportasi ditutupi dengan lapisan yin qi yang tebal. Itu mengaburkan prasasti, menyebabkan teleportasi formasi gagal. Tawa samar bintang biduk juga datang dari cakrawala. Apakah kamu tidak terkejut? Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, dunia bawah tanah adalah wilayahku. Siapapun yang ingin pergi harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Bintang biduk bahkan dapat mengendalikan formasi spasial pavilion Tianji. Ini benar-benar tak terduga. Wajah Jiang Fan muram. Ini benar-benar buruk sekarang. Kekuatan petirnya mulai menipis dan dia tidak dapat melarikan diri lebih jauh lagi. Melihat bintang biduk yang perlahan mendekat, Jiang Fan memandang Xia Chaoge di sampingnya.
Dia masih berguna, mungkin dia bisa bertahan hidup untuk sementara waktu, tetapi Xia Chaoge pasti akan terbunuh. Pikirannya berpacu. Dia mempertimbangkan semua cara yang dimilikinya. Kalau itu adalah jiwa baru lahir dengan 2 bukaan, dia mungkin bisa mengatasinya. Jiwa baru lahir 3 bukaan. Perasaan tercekik menyerbunya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, matanya sedikit berbinar, tetapi dia juga ragu-ragu. Dia menoleh dan berkata, Chaoge, apakah kamu bersedia mengambil risiko dengan Paman Bela Diri Junior? Jenis yang mungkin merenggut nyawamu. Bab 907, Mati Bersama Pembaruan Keempat. Mata kristal Xia Chaoge berkedip sedikit. Mati dan hidup bersama Paman Bela Diri Junior. Oke, dia setuju dengan kesiapan yang mengejutkan. Dia bahkan menunjukkan sedikit rasa antisipasi dan kegembiraan. Namun, Jiang Fan tidak punya waktu untuk menikmati nadanya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengaktifkan Cloud Shadow dan menuju ke gua abadi manik hantu berwajah manusia. Bintang biduk tersenyum tipis, oh. Berlari kembali. Dunia lapisan ke-9 sudah sepenuhnya tertutup. Kemana lagi dia bisa lari? Dia berbalik dan mengejar Jiang Fan tanpa tergesa-gesa. Ada kesan ejekan kucing dan tikus. Setelah 3 kali penggunaan Cloud Shadow, kekuatan petir Jiang Fan telah habis sepenuhnya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kereta perunggu 9 naga dan menuangkan saripati sumber air ke dalamnya, tanpa mempedulikan risikonya, untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Kecepatan kereta perang ini tidak kurang dari kecepatan jiwa baru lahir. Hanya dengan bergegas ke manik hantu berwajah manusia, mereka memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Namun itu hanya harapan. Paman Bela Diri Junior, sebenarnya berapa banyak harta yang kamu miliki? Xia Chaoge memandangi kereta yang luas itu, bahkan dirinya yang biasanya tidak menunjukkan rasa senang maupun sedih, tak dapat menahan desahan kagum. Dia pikir apa yang dilihatnya secara diam-diam di Thunder Pool sudah cukup mencengangkan. Tanpa diduga, Jiang Fan memiliki harta baru. Dan mereka sungguh menakjubkan. Jiang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia mengeluarkan kursi ukiran giok Phoenix, sambil memegang mutiara bercahaya indah di satu tangan. Dan memegang palu pemecah formasi di tangan yang lain. Setelah melihat sekilas, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perangkap yang dibayangkan tidak muncul. Dia kemudian menggunakan alam jiwa baru lahirnya jiwa menyelidiki dengan cermat, tetapi masih tidak menemukan fluktuasi yang mencurigakan. Apakah aku terlalu memikirkannya? Jiang Fan mengusap dagunya dan mulai merenung sejenak. Setelah beberapa saat merenung, dia dengan hati-hati mengeluarkan kristal pupil kembar dan bergumam. Kemampuan wanita itu dalam merencanakan sesuatu sungguh mendalam. Saya sama sekali tidak bisa meremehkannya. Dengan kristal pupil kembar yang menutupi matanya, semua ilusi akan terungkap. Dengan satu sapuan, Jiang Fan benar-benar menemukan masalah. Di sandaran tangan sebelah kanan, ada secercah cahaya, sangat tersembunyi. Itu adalah formasi yang dikompresi secara ekstrim. Sentuhan sedikit saja akan memicunya. Haha, mencoba mempermainkanku. Jiang Fan tertawa. Dia sedang mempertimbangkan untuk menaruhnya di area aman dan memicunya dari jauh. Namun setelah memikirkannya, bukankah lebih baik menyimpan benda ini untuk menaklukkan musuh? Dia segera dan dengan hati-hati melepasnya, membungkusnya dengan jimat ledakan, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dengan cara ini, kursi Phoenix berukir giok ini tersimpan dengan aman. Paman Bela Diri Junior, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Xia Chaoge tiba-tiba bertanya, tangannya di belakang punggungnya. Jiang Fan, dalam suasana hati yang baik, menyingkirkan kursi ukiran giok Phoenix dan berkata, silakan. Xia Chaoge bertanya, apakah ada wanita lain yang pernah duduk di kereta ini sebelumnya? Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berkata, tidak seperti itu. Saya baru saja memperoleh kereta perang ini baru-baru ini. Benarkah begitu? Xia Chaoge mengeluarkan tangan kecil yang disembunyikannya di belakang punggungnya. Di masing-masing tangannya, ia memegang sehelai rambut putih salju yang lembut, bagaikan benang ulat sutra. Lalu apa ini? Mengapa terlihat begitu familiar? Sudut mulutnya menyunggingkan senyum yang sebenarnya bukan senyum.
Dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah rambut dari salah satu dari 9 ekor rubah milik selir Yunxia. Ekspresi Jiang Fan sedikit menegang, lalu dia berkata, dia hanya menumpang. Jangan terlalu dipikirkan. Xia Chaoge tidak berbicara. Dia dengan lembut menyapukan tangannya di lantai dan mengambil beberapa helai lagi. Dia hanya duduk sebentar, dan rambutnya rontok sebanyak ini. Kalian berdua tidak bertengkar, kan? Dan jenis yang intens juga. Senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Jiang Fan merasa canggung. Dia benar-benar lupa merapikan kereta sesudahnya. Melihat Xia Chaoge tampak seperti dia telah menemukan rahasia besar. Jiang Fan dengan tidak sabar mencolek dahinya, jangan ikut campur urusan paman bela diri junior. Duduklah dengan benar, jangan bergerak. Xia Chaoge mengerucutkan bibir merahnya. Dia memalingkan wajahnya. Senyum di bibirnya cepat menghilang. Setelah menerima jawaban yang pasti, dia tidak bisa tersenyum lagi. Dadanya terasa sakit luar biasa. Menggerutu, roda pun terus bergulir. Meskipun kereta perunggu 9 naga beroperasi pada kapasitas maksimalnya, bintang biduk akhirnya berhasil menyusul. Melihat kereta naga, dia menunjukkan sedikit kejutan, kamu tentu memiliki banyak harta. Sayangnya, semuanya tidak berguna. Dengan lambaian tangannya, aura jiwa baru lahir yang mengerikan dan tak tertandingi meledak. Ekspresi Jiang Fan tenang. Dia tidak terlalu terkejut dengan kejaran itu. Dia melihat manik hantu berwajah manusia gua abadi, yang sudah dekat dan tidak lagi jauh. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan cangkang keong yang diisi dengan saripati sumber air lagi, jiwa naga. Mengaum. Tubuh jiwa naga setinggi 1000 zang tiba-tiba muncul, menghadapi serangan bintang biduk. Hanya dalam sekejap, jiwa naga hancur, berubah menjadi pecahan-pecahan roh, dan kembali ke kereta perunggu 9 naga. Jiang Fan tampak patah hati. Setelah jiwa naga menghilang, akan butuh waktu lama untuk mengembun kembali. Namun, ia berhasil memblokir serangan Big Dipper Star. Pada saat yang sama, mengambil keuntungan dari momen berakhirnya serangan Big Dipper Star, dia dengan tegas menembakkan crossbow bolt terakhir dari lengan bajunya. Tatapan bintang biduk menyempit. Bahkan menjadi jiwa baru lahir 3 bukaan tidak berarti dia bisa diam saja dan menahan serangan jiwa baru lahir. Dia segera bergerak dan bergerak. Dia mendengus pelan, nak, kau punya banyak sekali trik. Tapi di hadapanku, mereka semua tidak berarti. Dia melompat dan menyerbu ke arah kereta perunggu 9 naga dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Aura yang kuat menekan kereta itu hingga berdengung, tampak hendak hancur. Chaoge, masih berapa jauh lagi? Jiang Fan menatap bintang biduk yang mengejar di belakang mereka dan bertanya tanpa menoleh. Xia Chaoge segera mencondongkan tubuhnya untuk melihat ke arah gua abadi laba-laba hantu berwajah manusia dan berkata, hampir sampai. 10 napas paling banyak. 10 napas. Di hadapan jiwa baru lahir yang begitu kuat, setiap tarikan napas sulit untuk ditahan. Melihat bintang biduk akan mendekat, dia berteriak dingin, duri yang menggetarkan jiwa. Ketika alam jiwa baru lahir seni rahasia jiwa dilepaskan, kekuatannya secara alami mengguncang langit dan bumi. Bintang biduk segera merasakan sakit yang menyengat di jiwanya, dan sosoknya yang berlari cepat terhenti sejenak. Kekuatan jiwamu telah mencapai level jiwa baru lahir 1 bukaan. Kamu sebenarnya adalah jiwa baru jalan kiri. Yang mulia benar-benar meremehkanmu. Jejak niat membunuh tampak di matanya. Seorang jiwa baru 3 bukaan yang bermartabat, namun menangkap seorang junior formasi inti sangatlah melelahkan. Berhenti di situ. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan jiwa baru lahir yang mengerikan berkumpul, bersiap menghancurkan kereta perunggu itu dengan satu serangan. Meninggalkannya tanpa kekuatan untuk melarikan diri. Melihat ini, Jiang Fan menggertakkan giginya dan, dengan ekspresi kesakitan, menghunus pedang berharga bintang 7. Dia menyerang lebih dulu dengan pedang. Dentang. Bayangan pedang setinggi 1000 zang menebas dengan ganas. Bintang biduk yang hendak menyerang, mengubah ekspresinya. Dia tidak punya pilihan selain memblokir serangan ini terlebih dahulu. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan bayangan pedang itu. Memanfaatkan kesempatan ini, kereta perunggu itu telah mencapai pintu masuk gua abadi laba-laba hantu berwajah manusia. Jiang Fan mengangkat pedangnya lagi. Bintang biduk marah sekali, semut kecil. Kamu sudah cukup bermain.
Aku akan mematahkan kakimu terlebih dahulu, lalu kita lihat bagaimana kau bisa berlari. Bintang Big Dipper yang terus-menerus diserang menjadi sangat marah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan rantai berwarna darah, langsung menuju kereta perunggu. Dia tidak lagi memberinya kesempatan untuk menghunus pedangnya. Tetapi, serangan pedang Jiang Fan tidak ditujukan padanya. Sebaliknya, dia berbalik dan mengayunkannya ke arah laba-laba hantu berwajah manusia gua abadi di depan mereka. Bintang Biduk sedikit tertegun, agak gagal memahami tindakan Jiang Fan. Tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa gua abadi yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya dipenuhi kristal hitam. Dia segera mengerti apa yang coba dia lakukan. Ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, "Berhenti!" Kekuatan penghancur yang ditimbulkan oleh ledakan kristal hitam itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang dunia. Bahkan dia sangat waspada terhadap mereka. Jiang Fan berkata dengan dingin, "Kau juga merasa takut?" Dia mengayunkan pedangnya. Bayangan pedang 1000 zang turun. Serangan itu langsung menghancurkan tumpukan puing, dan gua abadi yang tersembunyi di dalamnya runtuh akibat hantaman tersebut. Mengungkapkan ratusan kristal hitam yang tersusun rapat. Bahkan Bintang Big Dipper terkesiap saat melihatnya. Dia mengeluarkan raungan ketakutan, "Berhenti. Jangan bergerak." Bab 908, Alien Kecil Misterius Pembaruan Kelima. Begitu banyak kristal hitam meledak sekaligus. Bahkan baginya, bertahan hidup adalah hal yang hampir mustahil. Terlebih lagi, daya ledak yang dihasilkan pasti akan meledakkan jalur antara lapisan ke-9 dan lapisan ke-10. Di lapisan ke-10, ada makhluk yang bahkan dia sangat takuti. Kalau dia sampai gegabah mengganggu mereka. Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi sedikit pucat. Jiang Fan mendengus dingin, "Apakah kau tidak memberiku dua pilihan? Kematian atau mengakui Anda sebagai guru?" "Saya memilih pilihan ketiga. Kita semua mati bersama." Pedang berharga 7 bintang di tangannya menebas dengan ganas. Bayangan pedang 1000 zang jatuh tanpa ampun, menghantam tumpukan kristal hitam. "Tidak!" teriak Bintang Biduk berulang kali karena ketakutan. Sosoknya cepat mundur. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berdoa dalam hati agar kristal hitam itu meledak cukup pelan sehingga dia bisa melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, ratusan kristal hitam meledak bersamaan. Setiap satu dari mereka adalah eksistensi setingkat awan jamur. Tontonan macam apa itu jika begitu banyak yang meledak bersamaan? Hanya terdengar ledakan keras. Dunia kehilangan semua suara. Bahkan Bintang Biduk, dengan jiwa baru lahir 3 bukaan, gendang telinganya langsung hancur dan kehilangan pendengarannya. Bola cahaya ledakan tak terbatas, berisi kekuatan spasial, menerjang ke arahnya seperti tsunami yang menutupi langit. Itu menelannya bulat-bulat dalam sekejap. Jiang Fan, segera setelah mengayunkan pedangnya, dengan tegas mengeluarkan kursi ukiran giok Phoenix. Dia menjatuhkan diri ke atasnya. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di pinggang Xia Chaoge, menariknya ke pangkuannya. Dia nyaris berhasil menyalurkan kekuatan spiritual ke kursi Phoenix berukir giok dan mengaktifkannya. Tsunami api hitam yang menutupi langit menelan mereka. Dan menyebar keluar, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Gempa dahsyat yang dipicunya menyebar ke seluruh dunia lapisan ke-9. Di depan susunan teleportasi, Gu Huaxi dan Su Yuran sedang bersiap menuju ke lapisan ke-10. Tiba-tiba, gempa bumi dahsyat terjadi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga ke kaki mereka. Ekspresi Gu Huaxi berubah, dan dia dengan cepat meraih Su Yuran. Berkat hal ini, Su Yuran terselamatkan dari terjatuh ke tanah. Keduanya melihat ke arah sumber gempa. Awan jamur tak berbatas membubung ke angkasa. Langit dunia bawah tanah terlalu rendah untuk menampung awan jamur ini. Ia melonjak ke puncak tirai surgawi, lalu bergulir sepanjang tirai itu, menyerbu ke segala arah. Saat mencapai di atas kepala mereka, gelombang panas yang menyengat menyerbu ke arah mereka. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan di pusat ledakan itu. "Ayo pergi, mari kita lihat." Gu Huaxi, matanya penuh keterkejutan, segera membawa Su Yuran ke pusat gempa. Tanah di sekitarnya telah berubah menjadi magma yang bergulung-gulung, mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Di bagian tengahnya, jurang hitam berdiameter 10 mil telah meledak.
Yin-Qi yang tak terbatas, disertai angin dingin yang bersiul, bertiup menuju lapisan ke-9. Gu Huaxi tersentak, lapisan ke-9 telah diledakkan. Cepat, makhluk dari lapisan ke-10 mungkin akan kehabisan. Area lapisan ke-10 yang ingin ia kunjungi bersama Su Yuran adalah area yang sudah dieksplorasi. Tempat itu memiliki lebih sedikit bahaya dan masih menawarkan beberapa peluang. Namun jurang saat ini, entahlah di lapisan ke-10 mana ia mengarah. Dan Tuhan yang tahu apakah ia telah membangkitkan makhluk ganas yang tiada taraf. Wajah Su Yuran sedikit pucat. Dia perlahan mundur. Skuis, dia tampaknya secara tidak sengaja menginjak sesuatu yang lembut dan lembek. Dia melihat ke bawah. Dia mendapati dirinya telah menginjak sesosok makhluk aneh, hangus seluruhnya dan hanya seukuran kepalan tangan. Bentuknya menyerupai bayi manusia dan tampak agak lucu. Tetapi ia memiliki sepasang tanduk tajam berwarna perak di kepalanya. Ini menunjukkan identitasnya sebagai ras alien. Dia melompat ketakutan dan cepat-cepat menggerakkan kakinya. Guru, apa ini? Gu Huaxi menoleh, melihatnya untuk pertama kali juga. Seharusnya itu adalah makhluk dari lapisan ke-10 yang kebetulan terkena ledakan itu. Sepertinya ia akan mati. Ayo pergi, lupakan saja. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Su Yuran mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Namun langkah kakinya terhenti sejenak. Dia melihat ke bawah, dan makhluk kecil yang sekarat itu telah melingkarkan kedua tangannya yang mungil di sekitar tumit sepatunya. Tampaknya dia meminta bantuannya. Melihat makhluk kecil ini, yang menyerupai bayi manusia, dia merasa kasihan. Dia berjongkok dan mengeluarkan pil peremajaan. Gu Huaxi berkata dengan nada kesal, untuk apa repot-repot? Pil peremajaan adalah pil obat yang sangat berharga, bukankah lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri? Su Yuran berkata, bukankah Xiao Fan sering menggunakan pil peremajaan untuk menyelamatkan orang asing? Benda kecil ini tampaknya masih bayi. Baiklah, kita coba satu saja. Dia segera menyuapkan pil peremajaan itu. Si alien kecil bertanduk perak tampaknya menyadari bahwa pil peremajaan itu adalah hal yang baik, membuka mulut kecilnya, dan menghisapnya ke dalam. Suaranya lembut seperti suara bayi, seolah mengucapkan terima kasih kepada Su Yuran. Awalnya agak takut dengan makhluk yang belum pernah dilihatnya ini, tetapi melihat bahwa makhluk itu tidak berniat menyakiti orang, Su Yuran dengan berani menyeka noda darah di kepalanya dan berkata, "Jangan takut, kamu akan segera membaik." Begitu dia mengatakan ini, si alien kecil bertanduk perak mulai menangis dengan keras. Itu seperti seorang anak yang menderita suatu keluhan. Jangan menangis. Su Yuran tidak tahu harus berbuat apa sejenak dan dengan cepat mencoba menghiburnya. Tetapi dia tidak dapat menenangkannya, apapun yang terjadi. Apakah kamu merindukan orang tuamu? Haruskah aku membawamu kembali ke lapisan ke-10? Tapi, aku tidak bisa masuk terlalu dalam. Aku hanya bisa mengantarmu masuk. Kau harus mencarinya sendiri, oke? Si alien kecil bertanduk perak tampaknya mengerti. Perlahan-lahan ia berhenti menangis dan mengulurkan kedua tangannya yang mungil, meminta untuk dipeluk. Su Yuran merasa lembut, mengambilnya dan dengan lembut memeluknya. Gu Huaxi tetap waspada secara diam-diam. Tidak peduli seberapa kecil makhluk ini, ia adalah makhluk dari lapisan ke-10. Itu tidak bisa diremehkan. Untungnya, ia benar-benar terluka parah dan tidak berniat menyakiti siapapun. Baru pada saat itulah Gu Huaxi merasa rileks dan berkata, Yuran, jangan terlalu baik hati, atau kamu akan menderita kerugian. Su Yuran menggoda alien kecil bertanduk perak dan berkata, dia masih bayi. Jika itu alien dewasa, tentu saja aku tidak akan berani menunjukkan kebaikan secara sembarangan. Gu Huaxi mengangguk puas. Dia membawanya kembali ke formasi dan memasuki lapisan ke-10. Di dasar jurang selebar 10 mil ini, di tengah hamparan reruntuhan, sebuah kursi Phoenix berukir giok terkubur setengah di dalam tanah. Beberapa bayangan Phoenix berputar mengelilinginya. Di atas kursi batu giok, titik-titik cahaya hijau berkelebat di dahi Xia Chaoge, menyebabkan dia perlahan terbangun. Di mana? Di mana aku? Dia melihat sekelilingnya dengan lesu. Dia menemukan bahwa tempat ini bahkan lebih gelap dari lapisan ke-9, dan Yin-Qi lebih padat. Dia mendongak. Langit tampak runtuh, memperlihatkan lubang raksasa. Apakah aku?
Jatuh ke lapisan ke-10. Dia segera mengerti situasinya. Karena ketakutan, dia segera bangkit. Lapisan ke-10 adalah tempat di mana bahkan mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir akhir bisa binasa. Tetapi, baru saat itulah dia menyadari bahwa pinggangnya terkekang erat. Dia melihat ke bawah. Tangan Jiang Fan menggenggamnya erat, mencekiknya dengan erat. Dia menoleh untuk melihat. Ada bercak darah panjang di wajah Jiang Fan. Kepalanya terbentur kursi ukiran giok Phoenix saat terjadi gelombang kejut ledakan dahsyat. Tatapan mata Xia Chaoge melembut, dia pingsan, tapi dia masih memeluk kusirat ini. Ledakan mengerikan itu sungguh dahsyat. Meskipun kursi Phoenix berukir giok telah menunjukkan kekuatan spasial tepat waktu, menghindari sebagian besar kerusakan. Dampaknya dahsyat sekali. Xia Chaoge mengira dia pasti akan terlempar dari kursi ukiran giok Phoenix. Tanpa diduga, Jiang Fan memeluknya erat-erat, menolak melepaskannya meski sedang pingsan. Melihat wajah Jiang Fan, Xia Chaoge jarang punya kesempatan untuk memeriksanya lebih dekat, dan dia bergumam. Kalau paman bela diri muda saja sebaik ini padaku, bagaimana mungkin dia juga berbuat baik kepada wanita-wanitanya? Tidak heran mereka semua begitu berbakti kepada paman bela diri junior. Liu Qingxian dan Moon Bright Pearl, mereka bahkan secara terbuka bersaing dengan Su Yuran karena cemburu. Oh benar, ada juga selir Yun Xia. Saat memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan jari gioknya, menyodok lembut gelabela pria itu, dan sedikit menggembungkan pipinya yang seputih salju. Kamu bahkan berhasil memenangkan permaisuri iblis kekaisaran. Anda benar-benar seorang pria sejati di antara bunga-bunga. Tusukan ini mengejutkan Jiang Fan yang pingsan hingga terbangun. Xia Chaoge melompat kaget. Dia langsung berpura-pura tidak sadarkan diri, bersandar di dadanya sambil memejamkan mata. Bab 909, Tanah Terlarang lapisan ke-10 pembaruan ke-6. Jiang Fan perlahan terbangun. Setelah kebingungan sesaat, kesadarannya segera pulih. Setelah melihat sekelilingnya, dia segera mengerti di mana dia berada. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, lapisan ke-10. Dia segera berkata, Chaoge, cepat bangun. Baru pada saat itulah Xia Chaoge berpura-pura baru saja bangun dan bergumam, Paman bela diri junior, kita di mana? Dia dengan enggan meninggalkan dada Jiang Fan. Tidak heran Liu Qingxian dan yang lainnya bersandar di pelukannya setiap kali mereka melihat Jiang Fan. Berbaring di dada Paman bela diri junior sungguh nyaman. Jangan tanya lagi, ayo cepat pergi. Jiang Fan segera berdiri dan menyimpan kursi giok berukir Phoenix itu. Dia meraih tangannya dan terbang menuju lapisan ke-9 dengan pedangnya. Siapa yang tahu? Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan energi spiritualnya. Chaoge, uji energi spiritualmu. Suatu firasat buruk muncul dalam hati Jiang Fan. Xia Chaoge tertegun, oh, aku akan mencoba. Saat berikutnya, ekspresi Xia Chaoge juga berubah muram. Paman bela diri junior, energi spiritualku telah disegel. Hati Jiang Fan mencelos. Dia buru-buru mengeluarkan kristal jiwa hantu dan melihat ke arah Heart Painter di dalamnya. Tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Pelukis hati sudah melihat sekeliling dengan serius, memperlihatkan jejak ketakutan. Kamu tidak bisa mengalirkan energi spiritualmu. Kalau begitu saya harus mengucapkan selamat kepadamu. Keberuntunganmu sungguh baik. Kau benar-benar, tanpa gagal, jatuh tepat ke zona terlarang di lapisan ke-10. Ini adalah tempat yang bahkan makhluk dari lapisan ke-10 tidak berani menginjaknya. Di sini, energi spiritual ras manusia, kekuatan jiwa yang baru lahir, kemampuan ilahi bawaan dan kekuatan iblis ras Yao, dan berbagai kemampuan ilahi klan Asura, semuanya menjadi tidak efektif. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Zona terlarang. Apakah ada sesuatu di sini? Dia teringat pada orang suci kuno yang tertidur yang telah dicari oleh Paviliun Tianji selama ribuan tahun. Makhluk-makhluk di sini, yang bahkan dapat membunuh mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir akhir, tidak berani datang ke sini. Jelas bahwa zona terlarang menyimpan sesuatu yang sangat menakutkan mereka. Aku tidak tahu, tapi akan lebih baik jika kau segera pergi. Ekspresi wajah Jiang Fan serius. Sambil menatap celah di atas kepala mereka, dia berkata, semoga kita beruntung, dan tanah terlarang ini tidak lebih besar dari celah di atas.
Jika celah ini sepenuhnya berada dalam lingkup tanah terlarang, mereka tidak akan bisa menggunakan energi spiritual untuk terbang dengan pedang mereka. Jika mereka ingin kembali, mereka hanya dapat melintasi lapisan ke-10 dan menuju ke susunan teleportasi. Makhluk buas apa yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan benar-benar tak terbayangkan. Ayo pergi. Jiang Fan menarik Xia Chaoge dan segera berjalan keluar. Segala sesuatu di sekitar mereka kabur kelabu, dan tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas. Bahkan sapuan jiwa akan diblokir dan dipantulkan kembali. Mereka sama sekali tidak dapat membedakan arah. Berjalan kemanapun sama saja. Menabrak. Namun setelah berjalan beberapa langkah, terdengar suara dari reruntuhan di depan. Mereka melihat sosok kekar mengguncangkan tubuhnya dan keluar dari reruntuhan. Itu adalah bintang biduk. Apa-apaan? Begitu banyak ledakan kristal hitam, dan mereka masih tidak bisa membunuhnya. Akan tetapi, meskipun dia tidak mati, dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Perutnya hancur berkeping-keping, dan organ-organ dalamnya yang hancur terlihat jelas di dalamnya. Selain itu, tubuhnya telah ditusuk di banyak tempat. Darah hitam menyembur keluar dari mana-mana. Dia tampak seperti patung yang hancur. Setelah bintang biduk sadar kembali, dia juga melihat Jiang Fan tak jauh darinya. Seketika, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh ras manusia rendah. Aku akan membantai kamu. Dia melambaikan tangannya, bermaksud melepaskan kekuatan mengerikan dari jiwa baru lahir 3 bukaan. Siapa yang tahu? Dia hanya berhasil mengibarkan debu di udara di hadapannya. Dia gagal mengerahkan sedikit pun kekuatannya. Ada apa? Di mana kekuatan asuraku? Bintang biduk bertanya dengan heran dan ragu. Jiang Fan benar-benar rileks. Sepertinya memang seperti yang dikatakan pelukis hati. Bahkan klan Asura kehilangan kekuatan mereka di tanah terlarang. Dia hanya tidak tahu apakah kekuatan lainnya juga disegel. Dia mencoba mengedarkan kekuatan guntur aliran void dan kekuatan api, dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa kedua jenis kekuatan itu dapat digunakan. Dalam hal itu, dia tidak perlu terlalu takut pada bintang biduk. Bahkan tanpa kekuatan Asura, membunuhmu sangatlah mudah. Mata Big Dipper Star berkilat dengan niat membunuh, dan dia menyerbu maju dengan langkah menggelegar. Tubuh fisiknya masih pada level jiwa baru lahir 3 bukaan manusia. Bagaimana mungkin membunuh Jiang Fan bisa sulit? Ekspresi wajah Jiang Fan mengeras. Dia dengan tegas mengeluarkan 5 gunung asal magnet dan memukulnya dengan segel tangan. Gunung asal 5 magnet, yang ukurannya berlipat ganda, tumbuh lebih besar melawan angin. Sebelumnya, ukuran maksimumnya adalah sebesar gundukan tanah kecil. Sekarang, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai gunung kecil. Gunung kecil 5 warna itu segera terbang dan mendarat di atas kepala bintang biduk. Ledakan. Gunung kecil itu tiba-tiba menekan, menyebabkan jiwa baru lahir 3 bukaan lutut bintang biduk ditekuk, hampir memaksanya berlutut. Enyah. Dia menggoyangkan lengannya, bermaksud untuk menghancurkan gunung asal 5 magnet itu. Cahaya ilahi 5 magnet. Jiang Fan menyerang lagi. Gunung asal magnet 5 memancarkan cahaya ilahi yang meliputi radius 6 zang. Cahaya ilahi ini tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih besar dari sebelumnya, tetapi kemampuan penyegelannya juga lebih kuat. Big Dipper Star segera merasakan sebagian kekuatan fisiknya tersegel, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Lututnya tak mampu lagi menahan beban, dan dia pun jatuh berlutut. Tatapan mata Jiang Fan berkilat, dan dia segera bergegas mendekat. Void Flow Thunder Force di tangan kirinya dan Void Flow Fire Force di tangan kanannya, dia secara bersamaan menyerang ke arah kepala Big Dipper Star. Ras manusia rendah. Bintang biduk meraung, menundukkan kepalanya, dan 2 tanduk tajamnya menusuk dengan ganas ke arah Jiang Fan. Seorang Asura haus darah tingkat jiwa baru lahir 3 bukaan terpaksa menanduk seseorang bagaikan seekor lembu. Jiang Fan segera melepaskan tangan kirinya dan mencengkeram tanduk lawan dengan Void Flow Thunder Force. Kekuatan api aliran Void di tangan kanannya menghantam wajah lawan. Ah! Kekuatan api aliran Void berwarna merah darah segera menghanguskan wajahnya hingga hitam. Salah satu bola matanya tidak mampu menahan panas yang menyengat dan langsung pecah di tempat. Bintang biduk mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan.
Mungkin karena rasa sakit, dia mengerahkan tenaganya dan menghancurkan gunung asal 5 magnet itu sebelum mata lainnya juga terbakar. Kemudian dia menghantamkan tinjunya ke dada Jiang Fan. Jiang Fan telah melesat ke samping saat gunung asal magnet 5 itu terhempas. Kekuatan yang amat dahsyat menyapu tubuh Jiang Fan, mengukir lekukan ribuan zang di tanah. Aku akan menghancurkanmu. Gagal mengenai sasaran, Big Dipper Star menutupi matanya yang terus berdarah dan memukul lagi. Dia bersumpah untuk membunuh Jiang Fan. Dia sangat menyesalinya. Dia menyesal tidak membunuhnya lebih cepat, sehingga mengakibatkan bencana besar. Ekspresi Jiang Fan berubah. Bahkan jiwa baru lahir 3 bukaan yang terluka parah pun jauh dari seseorang yang dapat ia lawan. Dia segera menyeret Xia Chaoge dan melarikan diri tanpa memperhatikan arah. Namun, karena telah kehilangan energi spiritual dan belum memulihkan kekuatan petir, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari jiwa baru lahir 3 bukaan saat hanya mengandalkan kekuatan fisik? Tepat saat mereka hendak ditangkap, tiba-tiba, sosok hitam besar dan berbayang tiba-tiba muncul di depan. Baru setelah mendekat mereka menyadari itu adalah piramida yang tinggi. Seluruhnya dibangun dari batu bata hitam. Dindingnya penuh dengan bekas cakaran dan bercak darah kering, seolah-olah telah mengalami serangan hebat. Dan mengelilingi piramida, sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Mereka mempertahankan postur pemujaan, berlutut dengan kedua lutut, bokong terangkat, dan kepala menempel ke tanah. Lihat-lihat, daerah di sekitar piramida dipenuhi dengan sisa-sisa pemujaan. Setidaknya 10.000. Seolah-olah ada suatu keberadaan di piramida ini yang membuat mereka takut. Memaksa mereka beribadah sampai mati. Bab 910, Sosok Perkasa yang Mengerikan Pembaruan ke-7. Bintang Big Dipper mengikutinya dari dekat. Saat dia melihat piramida di depannya, dia tampak terkejut. Lalu, seolah teringat sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia segera mundur. Altar suci yang tak bernoda. Ini tanah terlarang lapisan ke-10. Sialan, bagaimana aku bisa dibawa ke sini? Dia segera menyerah mengejar Jiang Fan dan berbalik untuk melarikan diri. Jiang Fan juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Jika altar ini punya pemilik, mereka adalah eksistensi yang mutlak dan tak bisa mereka provokasi. Melihat sosok bintang biduk yang menjauh, mata Jiang Fan berkilat, ikuti dia. Karena dia bisa menyebutkan nama altar suci yang tak bernoda, dia pasti sudah pernah ke sini sebelumnya. Mengikutinya adalah cara tercepat untuk keluar dari tanah terlarang. Xia Chaoge melirik ke arah altar, 2 berkas cahaya biru berkilauan di matanya. Seolah-olah dia bisa melihat tempat-tempat yang sangat jauh. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah sedikit serius, dulu ada seseorang di atas sana. Jiang Fan terpesona. Sebuah altar tempat 10.000 mayat bersujud, dan seseorang benar-benar tinggal di sana. Dia tidak dapat membayangkan orang macam apa yang dapat bertahan terhadap pemujaan 10.000 mayat. Untung, seseorang dulu ada di sana. Jika ada seseorang di sana sekarang, seberapa mengerikankah itu? Xia Chaoge mengangguk sedikit, aku melihat meja teh. Ada secangkir teh di atasnya. Dan masih mengepul. Murid Jiang Fan menyipit tajam, apakah maksudmu ada seseorang di sana belum lama ini? Xia Chaoge dengan tenang berkata, iya, mendesis. Jiang Fan tersentak, merasakan semua bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti seorang manusia yang mendaki gunung untuk menebang kayu dan tersandung ke sarang serigala, jakal, dan macan tutul. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, seolah ada sepasang mata yang menatapnya. Cepat, pergi. Dia menarik Xia Chaoge dan berlari liar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa panik. Meskipun Big Dipper Star menyadari Jiang Fan mengikutinya, dia tidak berniat menghadapinya. Karena dia tahu seperti apa keberadaan orang yang berada di altar suci yang tak ternoda itu. Itu adalah teror hebat yang dapat membunuhnya hanya dengan sekali pandang. Keringat dingin mengalirinya. Mengandalkan ingatannya, dia cepat berlari menuju luar tanah terlarang. Setengah jam kemudian, dia akhirnya mencapai tepi tanah terlarang, dan benang-benang kekuatan Asura di dalam dirinya akhirnya mengendur. Ini menunjukkan bahwa ia hendak meninggalkan wilayah tanah terlarang. Namun pada saat berikutnya, dia membeku di tempat. Di tepi tanah terlarang, ada sungai kecil.
Seorang wanita tua berjubah abu-abu sedang berjongkok di tepi sungai, mencuci buah-buah spiritual yang berdebu. Melihat seseorang di belakangnya, wanita tua itu menoleh dan meliriknya. Puff! Hanya sekilas. Big Dipper Star memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya retak seperti balon yang diregangkan hingga batasnya. Karena ketakutan, dia langsung berlutut di tanah. Nyonya, ampuni nyawaku. Dia mengenalinya. Wanita tua di depannya adalah pemilik altar suci yang tak bernoda. Seorang Raja Asura yang pernah bertarung sejauh jutaan mil dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dialah yang mendirikan tanah terlarang. Wanita tua itu perlahan berdiri, melemparkan buah-buahan yang belum dicuci kembali ke dalam keranjangnya. Matanya melewati dia dan menatap ke tanah terlarang. Bagaimana kamu bisa masuk? Mendengar pertanyaan ini, Big Dipper Star merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Dia panik, kristal hitam itu meledak, membuka lapisan atas dan bawah, dan junior ini secara tidak sengaja jatuh ke tanah terlarang. Mohon ampun, Nyonya. Ekspresi wanita tua itu sedikit berubah, sebaiknya kau berdoa agar Tuan Muda baik-baik saja. Kalau tidak, semua orang yang datang akan dikuburkan bersamanya. Dengan itu, dia melangkah ke tanah terlarang. Ikuti aku. Suara wanita tua itu datang dari dalam tanah terlarang. Bintang biduk tertawa getir dan hanya bisa mengikuti. Dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Sementara itu, Jiang Fan dan yang lainnya. Big Dipper Star berlari terlalu cepat, dan mereka kehilangan dia saat mengikutinya. Setelah pencarian yang melelahkan, mereka menemukan sebuah kebun sayur. Tempat ini sudah berada di luar tanah terlarang. Xia Chaoge menemukan bahwa kekuatan spiritualnya dapat digunakan lagi. Dia menghela napas lega sedikit. Jiang Fan juga menghela napas panjang lega. Mereka akhirnya berhasil keluar dari tanah terlarang. Melihat ke belakang, celah di langit telah lama menghilang. Ini berarti mereka tidak bisa kembali melalui langit dan hanya bisa melintasi lapisan ke-10. Paman bela diri junior, mengapa ada kebun sayur di sini? Tidak mungkin pemilik altar itu yang menanamnya, kan? Jiang Fan mendongak dan melihat semua tanaman mengandung yin qi yang kuat. Di antara ras manusia, selain sekte seperti sekte Yin Agung yang membutuhkan yin qi untuk memurnikan mayat, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menggunakannya. Lagi pula, dia tidak berani sembarangan menyentuh apapun milik pemilik altar. Namun, pelukis hati berkata, ini semua adalah harta karun roh langit dan bumi yang terbentuk dengan menyerap yin qi langit dan bumi. Mereka benar-benar unik di dunia luar. Gali beberapa. Suatu hari nanti kau akan menemukan kegunaannya. Jiang Fan melirik Heart Painter sekilas, jika kau ingin memakannya, katakan saja. Mengapa kau mencoba menghasutku? Benda ini jelas merupakan benda suci yang sangat bermanfaat bagi Heart Painter. Dia menginginkannya sendiri tetapi berpura-pura bersikap baik kepada Jiang Fan. Kalau aku bilang langsung, apa kau akan menyukainya? Balas Heart Painter kesal. Jiang Fan menjawab dengan tegas, tentu saja tidak. Memprovokasi pemilik altar untuk pelukis hati. Dia pasti sudah gila. Pelukis hati mendengus, gali beberapa untukku. Aku akan menjamin perjalananmu yang aman melalui lapisan ke-10. Jiang Fan terkekeh. Dia mengeluarkan penghitung sumsum yin harimau dan mengocoknya sambil berkata, maaf, aku punya caraku sendiri. Itu adalah hitungan sumsum yin harimau yang sebelumnya telah mengintimidasi anjing neraka berkepala 2 hingga bersujud. Tidak hanya tidak berani terus menyerang Jiang Fan, tetapi juga memuntahkan lonceng hitam dan memberikannya kepadanya. Penghitungan harimau ini seharusnya juga mampu menghalangi makhluk lain di lapisan ke-10. Heart Painter menggigit bibirnya. Bajingan ini, mengapa begitu sulit memanfaatkannya? Kalau begitu aku akan memberitahumu lagi, di dekat susunan teleportasi di lapisan ke-10, ada gua abadi tersembunyi yang tidak terlalu besar. Di dalamnya, ada banyak harta sihir spasial, dan sejumlah kecil harta sihir yang terkait dengan pemurnian boneka. Saya pernah diam-diam masuk dan melihat-lihat. Hah? Jiang Fan curiga. Mengapa itu terdengar begitu familiar? Harta karun ajaib spasial, teknik boneka. Bukankah ini ada di Wumanyu? Dikombinasikan dengan aliran tak berujung dari berbagai harta karun ajaib yang selalu dimilikinya, Jiang Fan segera mengerti dari mana barang-barangnya berasal. Lapisan ke-10. Banyak orang pasti penasaran dengan asal-usul barang-barangnya.
Namun mungkin tak seorang pun menyangka mereka berasal dari lapisan ke-10. Karena lapisan ke-10 adalah tempat yang bahkan ahli jiwa baru lahir pun tidak berani datangi. Siapa yang akan percaya bahwa Wu Manyu, seorang formasi inti lapisan ke-7 murid, akan sampai ke lapisan ke-10? Ini juga sebabnya gua abadi ini tidak pernah dilacak dan ditemukan oleh orang lain. Sarang Wu Manyu. Hehe, ini jadi menarik. Ngomong-ngomong, setelah memasuki dunia bawah tanah, aku belum melihat Wu Manyu. Wanita ini, dia tidak mungkin diam-diam datang ke lapisan ke-10, kan? Jiang Fan menunjukkan senyum tipis. Tanpa ragu lagi, dia berkata, "Baiklah." Dia segera memasuki kebun sayur, dan setelah beberapa pemeriksaan hati-hati, memastikan tidak ada bahaya. Dia mencabut setengah dari kebun sayurnya yang berisi berbagai macam sayuran. Pelukis hati menyaksikan dengan tercengang, "Aku hanya bilang untuk mengambil beberapa. Anda telah membersihkan setengah hektar kebun sayur seseorang. Bagaimana jika mereka menyelidikinya? Jika hanya sedikit yang hilang, pihak lain mungkin tidak akan mau repot-repot mengejarnya. Tapi setengah kebun hilang, bukankah mereka akan mengambil cangkul dan mengejarmu sambil mengumpat?" Jiang Fan memasukkan semua jenis sayuran ke dalam artefak penyimpanan spasial yang terpisah. Kemudian dia menempatkannya bersama dengan kristal jiwa hantu. "Bagaimana mungkin aku yang memilihnya? Di antara kita bertiga, hanya kamu yang makan ini." "Tunggu, maksudnya itu apa? Kau ingin aku yang disalahkan?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?